Nah istri aku lari keluar. Ini feeling aku dia tersambar api yang ada di situ. Di dalam mobil. Di dalam mobil itu. Waktu lagi lari keluar. Waktu dia lari keluar, akhirnya badannya dia, satu badan itu terbakar. Aduh. Dan dia lari keluar dalam posisi badan penuh api. Dan itu Yofi lagi di belakang dia ngelihat. Enggak. Aku taunya itu justru 2-3 bulan setelah kejadian. Karena waktu kejadian itu aku bener-bener nggak lihat dia terbakar. Jadi dia ternyata waktu dia setelah terbakar ada satpam atau kalau nggak satpam atau tetangga itu dia siram. Sahabat Kopi, kembali dengan Billy Lantang pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pembicaraan kita hari ini, gue mau kasih tahu bahwa kaos ini dikasih sama Kanero Fashion. Jadi semua UMKM yang mau kaosnya dipakai, silahkan nanti menghubungi admin supaya bisa dipakai kayak begini. Keren banget nih, doa Bapak kami dalam bahasa Indonesia. Kanero Fashion, thank you banget. Dan hari ini sebelum kita mulai pembicaraan kita, di depan gue ada kopi Guatemala. Ya, gue mau menyapa juga tamu yang datang hari ini. Yofi, apa kabar bro? Halo Kak. Apa kabar? Yofi, Yofi, thank you banget udah datang ke sini. Dan sebelum kita mulai, ini ada kopi Guatemala nih di depan kita. Waduh, mantap. Katanya ditemukan tahun 1850, lama banget ya. Udah lahir belum lo? Belum. 1850. Ketinggian 1500, rasanya kalau buat gue sih sedikit lebih keaseman kalau bagi gue ya, karena ini single origin dan ya asam, ada rasa coklatnya dikit. Kita nikmati dulu ya. Oke. Cocoknya dikasih gula aren sih memang, supaya karena kalau asam dikasih gula aren sama susu dikit baru mantap gitu ya. Oke, guys, kita mau ngobrol sama Yofi. Dan Yofi ini gue baru ketemu itu kira-kira berapa minggu lalu. Dan waktu ngobrol sama dia, hati gue renyuh waktu kenalan sama dia. Karena ada sebuah kisah di balik hidupnya dia yang sangat memberkati, sangat menginspirasi gue. Dan gue percaya semua yang nonton ini juga mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa dari kehidupan seseorang yang menghadapi sebuah tragedi dalam hidupnya dan masih bisa move on dengan Tuhan. Ya, kita sapa dulu Yofi. Yofi, apa kabar bro? Halo, puji Tuhan, sehat Kak. Kalau boleh tahu, lo usia berapa sekarang, Yofi? Sekarang usia 33. 33, sangat muda, sangat muda ya. Dan beberapa tahun lalu itu lo menikah, ya? Tahun berapa tuh lo nikah? Tahun 2017. 2017 lo nikah ya? Iya. Waktu itu pacarannya berapa lama tuh? Setahun doang. Setahun ya? Ketemu di mana? Di sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab? Iya. Di mana lu sekolah Alkitab? Di Batu. Jadi gua kan di GPDI. Oke, Batu GPDI, Malang. Batu Malang. Beji. Wah, keluarga gue dari situ soalnya. Dan tante gue, tante gue ngajar di situ juga. Tante Flor, halo Tante Flor kalau nonton. Dia ngajar di situ. Jadi lu angkatan tahun berapa tuh dari Beji? 2015. 2015 selesai sekolah kitab. 2015 masuk. Oh masuk. Oke. Selesai 2016. Lalu di 2016 itu praktek di Kelapa Gading. Oke. Di GPD Kelapa Gading. Nah, 2016 itu mulai pacaran. 2016 mulai pacaran. Iya, pacaran. Yang ketemunya di Batu Malang itu. Di 2015 sudah lirik-lirik. Lalu di 2016 pacaran lah kita. 1 tahun pacaran. Di 2017 kita menikah. Namanya siapa? Namanya Trivena Fine. Panggilannya? Panggilannya Ena. Panggilannya Ena, panggilan sayang lo Ena ya? Panggilan sayang Ena. Oke. Jadi 2017 lo menikah? 2017 menikah. Oke, di Jakarta? Iya, di Tangerang. Di Tangerang, oke. Terus kemudian lo mulai mengarungi kehidupan keluarga yang sangat muda? Iya, jadi 2017 setelah menikah, 1 minggu setelah menikah kita masuk ke angkatan 2
Jadi kelas 2 lah di sekolah Alkitab sama-sama. Balik lagi ke sana? Balik lagi. Oke. Jadi kelas 1 masuk lagi, kelas 2 sama istri. Oke, balik lagi ke Batu Malang. Sampai kapan tuh di situ? 1 tahun sampai 2018. 2018 selesai, balik lagi ke Tangerang. Balik ke Tangerang. Lalu setelah itu kita bantu pelayanan di mertua. Lalu di tahun depannya baru kita mulai buka pelayanan sendiri. Oke. Ya, kita mulai merintis. Iya. Merintis apa nih? Gereja nih berarti? Ya lebih ke persekutuan sih. Persekutuan. Belum sampai ke gereja ya, karena kita masih di rumah kan. Jadi memang awalnya dibuka dari persekutuan dulu. Oke. Tahun 2018. 2019. Oke. Iya. Terus kemudian waktu udah lagi buka persekutuan itu, semuanya berjalan pastinya sangat-sangat indah karena pastinya juga baru menikah. Ya, baru punya anak. Baru punya anak di tahun berapa? Di 2019 itu. Di tahun 2019 itu Februari 2019 punya 1 anak. Oke, namanya anak Nick Efron. Nick Efron. Iya. Panggilannya Evo. Ya, panggilannya Evo. Oke. Dan tahun 2019. Nah, di saat bulan Februari punya anak pasti rasanya luar biasa. Ya, gue waktu punya anak pertama itu deg-degan, bingung gimana caranya dan seterusnya. Masih baru, kurang tidur, nungguin istri dan seterusnya. Itu pasti dialami juga dong. Pasti, sampai berat badan sampai turun lah. Iya. Jadi lagi hot-hotnya punya anak dan keluarga yang masih muda, yang luar biasa, pelayanan semuanya going good, semuanya indah-indah pada saat itu. Benar. Nah, kemudian apa ya, Yofi, yang tiba-tiba terjadi dalam keluarga kamu? Iya, jadi kita jalan pelayanan tuh di bulan September 2019 dan semuanya berjalan baik. Semuanya tidak ada masalah, tidak ada gangguan dari tetangga sekitar atau apapun, semua berjalan baik. Walaupun kita belum memulai secara resmi untuk mau ada ibadah atau apa, kita baru kayak berkunjung ke tetangga-tetangga yang masih bangun hubungan dulu, hubungan. Dan itu kita baru berapa bulan di situ tiba-tiba COVID mulai naik kan. Desember 2019 di China itu sudah muncul, dan pas di bulan Februari kalau nggak salah Februari atau Maret ya. Yang lockdown. Lockdown Maret lockdown. Nah itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah terus, dan gereja akhirnya mulai live streaming nih. Nah karena kami sama istri baru buka persekutuan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, sama sekali nggak ada kegiatan. Akhirnya kita lebih banyak habiskan waktu di gereja mertua, gitu. Jadi setiap hari kita pulang pergi, bahkan kadang nginep di mertua karena aku pribadi ini kan puji Tuhan kan sebelum sekolah Alkitab ada lulusan desain grafis gitu. Jadi kalau untuk multimedia dan segala macam kamu yang kerjain, cukup paham ya. Jadi yang di gereja itu kita belajar live streaming segala macam sampai sampai benar-benar bisa lah. Satu hari kita memang pergi dari pagi sampai malam. Jadi dari pagi jam 6 pagi kita udah berangkat ke rumah mertua. Karena udah mau mempersiapkan ibadah. Jadi hari Sabtu saya ingat waktu itu, hari Minggunya ini akan ada ibadah live streaming. Anak dibawa dong? Anak dibawa. Kita aku bertiga sama istri, dan pergi dari pagi, dan kita melakukan semuanya, ada ibadah, persiapan, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada feeling apa-apa, semuanya berjalan baik. Live streaming juga itu buat aku setelah trial and error segala macam itu settingan terbaik. Jadi itu benar-benar hari itu semuanya udah dipersiapkan dengan baik, dan kita akan siap live streaming di hari Minggu. Dan menurut gereja mertua nih ya? Iya, di gereja mertua dengan pokoknya udah oke banget gitu. Nah tiba-tiba kita pulang jam 10 atau 11 malam, gue lupa. Waktu sampai di rumah udah kecium bau gas. Oh, tunggu. Ini pulang malam itu hari Sabtu. Sabtu kan ya? Sabtu udah malam. Persiapan buat besok. Sabtu malamnya balik.
Kira-kira jam berapa tuh? Jam 10 atau jam 11 udah malam dong ya? Udah malam. Jam 10, jam 11, bertiga nih balik ya? Bertiga sama Buka istri. pintu, tiba-tiba bau gas. Terus? Kaget dong, kita panik. Aduh, bau gas. Aku langsung nyalain lampu, walaupun kata orang sih sebenarnya nggak boleh ya harusnya. Nggak boleh. Waktu kita nyalain lampu itu biasanya udah langsung meledak kalau memang gasnya full. Tapi waktu aku nyalain lampu itu enggak. Oh, tunggu. Ini gue baru tahu nih. Jadi kalau bau gas lebih baik jangan nyalain lampu. Jangan nyalain lampu. Okay. Lebih yang harus dilakukan itu buka ventilasi. Oke. Ya. Yang harusnya dibuka ventilasi semuanya. Tapi aku waktu itu nyalain lampu dulu ya. Mungkin memang karena kurang pengetahuan juga tentang hal itu. Aku nyalain lampu tapi nggak terjadi apa-apa, Kak. Oke. Ini gue langsung ke belakang, ke dapur. Itu gas emang udah bocor bunyi, gitu kan, udah keras banget. Itu Dengar tuh ya? Kedengeran. Jadi langsung regulator itu aku langsung buka. Udah aman. Dan pintu jendela semuanya udah dibuka. Udah kita mau pergi keluar nih ceritanya. Tapi istri sama anak masih di dalam rumah. Mau pergi keluar karena memang bau banget. Ya, karena kita tahu nih udah mending tunggu baunya keluar hilang lah dulu ya. Mending tunggu baunya hilang. Ya udah semua dibuka. Ayo Mama kita keluar, aku bilang gitu. Terus istri bilang, coba nyalain kipas. Kita memang ada kipas. Jadi bawah kan belum pasang AC. Jadi di bawah kita masih pakai kipas angin biasa itu. Bilang coba pasang kipas. Oh, ini rumah tingkat 2. Ya, rumah tingkat 2 di kamar kita di atas. Istri bilang nyalain kipas biar udaranya itu cepat hilang gitu. Masuk akal dong. Ya aku, oh iya benar juga. Karena kita bener-bener nggak ngerasa bahwa gas itu udah penuh satu rumah kan. Kita masih, ya namanya gas kan cuma kecium ya. Kita nggak bisa lihat gas itu ya. Betul. Jadi waktu nyalain kipas, oke, kamu keluar nanti aku nyalain kipas. Udah pas. Di living room itu ya? Iya, di living room. Nyalain kipas. Nah, waktu proses kita kalau kita colok itu biasa ada percikan api kecil gitu, pernah ngalamin nggak? Iya. Percikan api itu yang akhirnya memicu ledakan. Oh, gitu. Jadi kita bertiga ada di dalam rumah itu. Aduh, jadi percikan waktu lagi nyolok itu, dan Yofi lihat tuh ada percikan tuh? Nggak tahu Kak, tiba-tiba udah gelap aja. Oh, waktu nyolok? Pokoknya waktu selesai nyolok, tiba-tiba udah nggak sadar, gelap semuanya. Gelap semua Kak. Dan itu ternyata meledak. Waduh. Terus apa setelah itu reaksinya? Sadar nggak? Sadar. Aku langsung lari, nyari. Yang pertama aku cari istri sama anak aku. Pasti, iya. Dan aku lihat istriku tuh udah nggak gendong si Evo, anakku. Dia udah nggak gendong Evo. Kemana? Evo mana? Aku bilang. Dia nggak tahu. Dia udah speechless. Dia udah panik, udah bingung. Dan ya udah, aku cari Evo. Ternyata Evo itu ada di bawah plafon. Jadi karena plafon itu jatuh. Nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya anak itu ada di bawah plafon itu udah sedang menangis. Dan ini kondisi kebakaran atau asap atau gimana nih? Jadi rumahku nggak kebakar. Rumahnya nggak kebakar, tapi efek ledakannya itu ngancurin rumah. Oke. Bahkan plafon itu jatuh dan ya udah istriku berusaha cari pertolongan keluar. Dia lari keluar, aku ambil Evo, oke. Aku ambil anakku. Evo sadar, dia nangis. Oke. Dia nangis. Justru karena dia nangis, jadi aku tahu dia ada di bawah plafon. Iya. Dia aku ambil dia, istri aku lari. Mobil aku itu posisinya kebakar. Mobil kebakar nih? Mobil kebakar. Karena ledakan tadi itu ya? Iya, mungkin karena fiber, aku juga nggak tahu ya. Mungkin karena bahannya mudah terbakar. Kalau rumah sih rumah nggak semuanya terbakar. Mungkin ada beberapa bagian kecil, tapi mobil ini bener-bener bagian depannya itu setengah terbakar. Iya. Nah, istri aku lari keluar. Ini feeling aku, dia tersambar api yang ada di situ. Di dalam mobil. Di dalam mobil itu. Waktu lagi lari keluar. Waktu dia lari keluar, akhirnya badannya dia, satu badan itu terbakar. Aduh. Dan dia lari keluar dalam posisi badan penuh api. Dan itu Yofi lagi di belakang dia ngelihat? Enggak. Aku taunya itu justru 2-3 bulan setelah kejadian. Karena waktu kejadian itu aku bener-bener nggak lihat dia terbakar. Jadi dia ternyata waktu dia setelah terbakar, ada satpam atau kalau nggak satpam atau tetangga itu dia siram.
Oh, karena udah mulai berdatangan ya Iya, orang-orang. karena udah mulai rame. Mm-mm. Jadi yang aku lihat istriku nggak kenapa-kenapa. Istriku sama seperti aku. Oh, jadi waktu Yofi keluar bawa si Bawa Evo, gendong Evo keluar, aku lihat tahu istri udah di luar dan udah kondisi kondisi oke. nggak terbakar. Walaupun aku lihat bajunya udah sobek-sobek sih. Iya. Tapi aku nggak lihat posisi dia lagi dalam kondisi terbakar karena aku masih nyelamatin anakku juga kan. Nah, jadi waktu aku mau keluar, entah kenapa aku takut buat keluar karena ada mobil terbakar itu. Nah, waktu satpamnya matiin api yang ada di mobil itu, baru aku berani keluar sama anak. Oke, dan istri memang sudah di jalanan di Istri luar. sudah di jalanan. Jadi Terbaring. ternyata cerita dari tetangga itu dia sempat guling-guling di tanah. Berusaha untuk matiin apinya itu. Dan setelah apinya padam baru aku ngelihat dia. Gitu. Jadi yang di pikiran aku ya dia sama seperti aku sama anakku. Enggak, kita cuma kena hawa panas dari api itu ya. Kalau kakak lihat ini di tangan kan tuh, ini yang hanya ketutupan baju aja ya, nggak ketutup baju, nggak kena gitu. Ini kena ini waktu meledakan di dalam rumah pasti. Di dalam rumah. Jadi ini karena terekspos karena memang pakai jadi kalau bagiannya pakai kaos itu nggak apa-apa. Enggak, seandainya aku pakai lengan panjang mungkin hanya bagian sini aja. Hanya jari saja jadi mungkin memang, ya. Lewat api itu cuma lewat aja. Oke. Lewat, nggak sampai ngebakar apapun di dalam rumah termasuk kita. Evo juga kena. Evo juga kena. Kurang lebih sama seperti aku gini, nggak. Tangannya kena. Tangan sama kaki. Iya. Muka nggak apa-apa ya? Karena mukanya Yofi nggak apa-apa loh. Muka kita terbakar juga Kak. Tapi kok hari ini? Ya puji Tuhan. Ya aku juga nggak tahu gimana kejadiannya bisa sampai seperti ini. Apakah luka bakarnya nggak terlalu parah, aku juga nggak tahu. Tapi waktu itu kita kayak mumi Kak. Dan semua luka bakar, dibungkus. mukanya ada kena luka. gitu ya? Ada. Dan bisa kayak begini nih berarti mujizat dong. Bisa. Puji Tuhan. Bisa nggak ada bekasnya loh. Iya. Mukanya. Jadi kemungkinan ya, ini sih analisa aku sendiri. Kayaknya karena kita berkeringat waktu itu kan. Jadi gasnya itu nggak terlalu nempel atau gimana. Pokoknya muka kena tapi nggak sampai luka dalam. Iya. Kalau anakku si Evo ada sedikit bekas di dagunya sih. Di dagunya. Oke. Kemudian setelah kelihat istri di luar, pasti ke rumah sakit. Siapa yang nganterin ke rumah sakit? Ada tetangga di depan rumah kami persis. Tuh mereka langsung ajak kami naik mobil, kita ke rumah sakit. Bertiga ke rumah sakit? Iya, bertiga ke rumah sakit sama tetangga kami suami istri. Kita berlima naik mobil, langsung kita berjalan naik mobil ke rumah sakit. Dan di sepanjang jalan itu ada satu hal yang luar biasa. Aduh, agak berat ya Mu. Nggak apa-apa. Sorry ya gue. It's okay. Nggak apa-apa. Ya. Take your time. Istri itu masih memuji Tuhan. Nyanyi. Gue lupa dia nyanyi apa. Tapi karena kondisi gue juga udah panik, itu menggigilnya luar biasa Kak. Dinginnya luar biasa Kak. Dinginnya luar biasa. Karena ini semua pori-pori kebuka kan. Oh. Nah di posisi seperti itu yang dia bilang nanti kulit kita bisa Tuhan gantikan nama yang baru ya. Dia bilang gitu. Sambil nyanyi. Sambil dia nyanyi. Padahal kondisi dia itu paling parah. Di antara kita bertiga, aku 40% atau 50%, anakku 60%, dia itu 90% terbakar. Kondisi dia paling parah. Justru dia yang nguatin kita. Justru dia yang nyanyi, memuji Tuhan. Dan aku mau gendong anakku Evo, dia nggak mau. Aku aja katanya. Padahal kondisi dia itu parah banget Kak. Dia masih gendong Evo. Dia masih mau gendong Evo. Dan akhirnya sampai di rumah sakit. Kita langsung masuk ke UGD, IGD dulu. Kita langsung dipisah. Jadi ada beberapa kasur, kita langsung terpisah. Jadi saya sendiri, anak saya, lalu istri. Dan langsung tindakan pertama dari rumah sakit. Kalau istri aku kulit matinya itu diangkat Kak. Aduh. Dan dia nangis, dia teriak-teriak di situ. Aduh. Sama Evo juga. Tindakan pertama kulit itu diangkat karena harus diperban sementara sebelum ditindak lanjut. Nah posisi aku nggak ditindak apa-apa.
Jadi mungkin mereka nggak ngelihat aku lukanya parah ya, tapi walaupun cukup parah juga sama. Tapi yang pertama kali ditindak adalah istri sama anak aku. Karena memang kondisi istriku tuh katanya sih parah sekali. Karena sampai sekarang aku nggak lihat video atau foto-foto pun yang beredar tuh udah dihapus semua, Kak. Karena memang keluarga nggak tega untuk melihatnya. Nah, aku sampai sekarang nggak tahu kondisi sebenarnya istri aku tuh separah apa sih. Jadi rupanya hari itu banyak tetangga yang foto ya? Rupanya waktu Enggak, saat tetangga itu cuma 2 orang itu aja yang datang. Lalu mereka pulang. Lalu keluarga aku yang akhirnya ke rumah sakit dan mereka yang istilah foto kondisi istri aku saat itu. Dan itu foto-foto memang sudah dihapus. Dan aku nggak pernah tahu kondisi istri aku kayak gimana. Tapi aku tahu dia kesakitan nggak. Karena dia nangis, dia teriak. Dan Jovi dengar sendiri itu. Dengar, Kak. Di situ terakhir kali kita ketemu. Ketemu terakhir tuh waktu masuk di IGD itu udah pertemuan terakhir kita. Karena setelah itu aku udah dipisah sama istri. Dipisah, dia masuk ke ICU. Dia masuk ICU. Sementara Jovi enggak. Jovi sama Evo masuk ke kamar. Jadi kondisi aku waktu itu memang stabil. Nah, istri karena dia 90%, dia harus pasang ventilator. Aduh. Ditambah ternyata istri sama anak aku itu COVID. Dan lagi COVID itu? Sementara COVID. Aduh, ketahuannya pas di situ? Ketahuannya di situ karena mau masuk ICU kan harus di PCR dulu. PCR, di swab. Itu ketahuan mereka positif. Dan aku enggak. Jadi ya udah aku masuk ke ruangan biasa. Istri sama anak aku masuk ke ICU khusus COVID. Gitu. Dan aku inget banget waktu di UGD itu dia bilang dia udah gak sanggup. Dia udah nangis, dia udah teriak. Dan dia udah bilang Mama pergi dulu ya, Pak. Dia ngomong gitu lewat telepon? Enggak, dia teriak. Dia teriak? Di kondisi di UGD itu dia teriak. Mama pergi dulu, Pak. Mama udah gak sanggup. Jovi tahu itu dari mana? Itu aku ada di situ. Oh, ada di situ, sempat aku denger itu, Kak, dia ngomong gitu. Oh, waktu di situ sempat denger dia teriak begitu. Di UGD itu kita bertiga deketan, Kak. Jadi teriakan dia itu semua aku denger. Apapun yang dia omongin aku denger. Sebelum masuk ICU dia sempat ngomong sebelum begitu. Masuk ICU kita bertiga dia masih sadar. Karena setelah masuk ICU dia udah gak sadar sampai akhirnya Tuhan izinkan dia meninggal. Itu dia udah gak sadar. Jadi setelah pasang ventilator itu aku udah gak ketemu lagi sama dia. Berapa lama dia di ICU? Dia total di ICU itu 17 atau 18 hari gitu, Kak. Dan itu luar biasa sih, Kak. Kalau kata dokter secara medis, orang yang 90% terbakar hanya akan bertahan 5-6 hari. Dan di hari-hari terakhirnya pun dia masih bisa jadi kesaksian buat dokter. Dia bilang, Pak, ini kalau bukan karena doa dia gak akan bisa bertahan sampai 18 hari. Lepas dari kecanggihan alat atau kehebatan dokter, untuk dia bisa bertahan 18 hari itu, semua karena doa. Dokternya Muslim. Aduh. Jadi waktu akhirnya istri meninggal, yang kasih tahu siapa? Yang kasih tahu aku waktu istri meninggal itu sebenarnya nggak ada yang kasih tahu karena aku kasih taunya dari Instagram. Dari Instagram? Iya. Jadi siapa yang posting di Instagram? Teman aku. Jadi sebelum sampai aku akhirnya tahu istri aku meninggal, ada satu kejadian bahwa aku juga sempat unfal, sempat koma. Jadi setelah masuk ke ruangan biasa, ini kan kalau luka kecil aja bisa infeksi ya, Kak. Betul. Nah, sedangkan lukaku besar. Iya. Itu potensi untuk infeksinya itu gede banget. Iya. Dan aku yang langsung kena infeksi paru-paru. Jadi setelah masuk 3 atau 4 hari di ruangan biasa, aku sesak nafas. Sesak nafas dan akhirnya harus masuk ke UGD juga, masuk ke ICU juga. Dan aku koma selama 5 hari. Sempat koma 5 hari. Dan itu juga kata dokter udah 50-50.
Jadi keluarga yang lihat aku juga udah pasrah Kak, udah berserah. Selama itu Evo masih di kamar atau udah selesai? Evo masih di ICU. Jadi Evo tuh di ICU sama istri aku berdua mereka satu ruangan. Oke. Nah, kondisi mereka justru stabil. Kondisi mereka bagus, kondisi aku yang drop. Jadi sempat ada kondisi aku koma selama 5 hari. Dan setelah aku sadar, aku bisa keluar dari ruangan itu tanggal 12 Mei. Aku ingat banget, kondisi aku udah stabil. Gula darah stabil, tekanan darah tinggi udah stabil, semuanya stabil, paru-paru stabil, oksigen semuanya. Aku keluar tanggal 12 Mei. Nah, tanggal 12 Mei itu jam 2 siang aku ingat aku keluar. Malamnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi istri aku drop. Dan di situ aku baca dari WhatsApp keluarga, dia bilang kondisi istri aku dan aku cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan istri aku sembuh, aku mohon sembuhkan dengan total. Karena kondisinya itu dia udah harus cuci darah kalaupun dia sembuh. Karena infeksinya itu udah kena ke ginjal, kena ke paru-paru dan lain-lain. Jadi organ tubuhnya itu sudah kena infeksi semua. Kalaupun dia harus sembuh, ada kemungkinan dia akan cuci darah. Aku bilang sama Tuhan, kalau memang istilah negosiasi lah aku sama Tuhan jam 3 pagi itu kalau nggak salah. Kalau Tuhan mau sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Tapi kalaupun tidak, biar kehendak-Mu yang jadi, bilang gitu. Iya. Jadi di posisi aku sudah berserah sama Tuhan. Di posisi kondisi aku sudah pulih, sudah bagus, tidak drop lagi. Di pagi hari aku buka Instagram. Dan ada satu temannya yang posting. Sebelumnya aku lihat postingan adikku dulu. Adikku posting udah gambar cuma hitam aja. Jadi itu adik ipar, jadi adik dari istriku, adik kandung istriku. Dia posting cuma gambar hitam aja. Dan udah curiga nih. Duh, kenapa nih? Kenapa? Tapi aku nggak mikir yang aneh-aneh, cuma memang agak curiga nih kenapa dia tiba-tiba posting hitam. Lalu ada satu story teman aku, teman baiknya dia dari kecil, teman baik istriku dari kecil, aku buka dan isinya selamat jalan teman kecil. Di situ gue cuman matiin HP, taruh, udah. Jadi mereka sengaja nggak kasih tau lo? Mereka bingung mau kasih tahu aku Kak. Dan jam 9 pagi kakakku datang. Dia bingung juga, dia mau kasih tahu dan dia ngeliatin aku, dia hancur hati banget. Dan dia tuh mau ngomong cuma dia nggak kuat. Dia jaga perasaan aku. Tapi aku cuma bilang, gue udah tahu kok. Itu dia langsung nangis. Perasaan lo pertama kali pas lo denger itu dan lo tahu itu gimana? Gila, hancur banget Kak. Aku tahu, aku bener-bener hancur banget. Tapi di satu sisi aku ngerasa ada kekuatan dari Tuhan. Di satu sisi lo ngerasa ada kekuatan dari Tuhan. Karena malam sebelum kejadian ini gue udah sempet berdoa juga sama Tuhan. Yang lo bilang tadi lo berserah itu. Iya, gue udah berserah sama Tuhan. Apapun hasilnya, apapun keputusan Tuhan gue terima. Seperti firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan pengharapan tuh tidak pernah mengecewakan. Walaupun lo ngadapin hal yang tersulit dalam hidup lo, kehilangan istri, bukan sekedar istri aja, tapi ibu daripada anak lo, dan ini masih 2 tahun pernikahan. Iya kan? 2019 jalan 3 tahun. Dan anak itu masih usianya belum sampai 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih lah Kak. Lebih ya. Ya. Dan Evo udah dalam posisi di rumah saat itu. Belum, kita semua masih di rumah sakit. Oh, ini dalam posisi di rumah sakit, semuanya. Di rumah yang sakit. Lo berdoa, lo berserah itu masih di rumah sakit. Masih di rumah tapi sakit. Udah kondisi stable. Udah stabil. Baru keluar dari ICU. Tapi masih di ruangan biasa. Nah, si Evo masih di ICU. Gitu. Jadi siapa yang ngasih tahu Evo akhirnya? Ngasih tahu apa Kak? Ngasih tahu mamanya udah nggak ada. Dia belum ngerti Kak. Dia masih belum ngerti. Belum ngerti. Bahkan setelah keluar dari ICU pun dia nggak nyari mamanya. Karena dia ya belum paham lah, masih 1 tahun
Dia ada 18 hari di rumah sakit, di dalam ICU hanya dengan orang ber-APD. Dia justru keluar dari rumah sakit itu kayak orang bengong gitu kan, nggak? Dia cuma ngeliat ke atas gitu. Psikisnya dia kena banget waktu dia ada di ICU. Iya. Dia yang biasanya masih suka ngomong itu sama sekali diem gitu. Lihat-lihat atas, kayak aneh dengan orang-orang baru gitu. Iya. Wow. Waktu akhirnya pulang ke rumah. Iya. Lu balik ke rumah yang itu lagi nggak? Di rumah yang kebakar itu? Enggak. Jadi kita kurang lebih 2 bulan di rumah sakit. Kita masuk di tanggal 25 April. Kita keluar di tanggal 9 Juni. 9 Juni itu kita balik ke mertua akhirnya. Balik ke mertua, oke. Iya, karena kondisi rumah masih direnovasi. Karena ada rumahnya cukup rusak parah hasil karena ledakan itu. Jadi mau nggak mau aku balik ke mertua karena nggak bisa jalan juga, Kak. Iya. Oh, belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Kan kaki aku juga kena. Jadi kakiku nggak ketutup sama sepatu atau sendal. Jadi kita kan nyeker dalam rumah itu. Jadi kakiku kena juga. Aduh. Ini benar-benar di kamar, belum bisa ngapa-ngapain, dan mau nggak mau pasti kita harus di mertua. Kalau di rumah sendiri nggak ada yang akan ngurus aku kan. Gitu. Hari lepas hari sadar bahwa istri udah nggak ada, dan itu perasaannya, evolusi perasaannya tuh gimana tuh dari awal yang hancur banget, terus akhirnya ya pastinya ada masa-masa di mana mungkin nggak bisa terima, terus kemudian sampai akhirnya bisa pulih dan bisa terima semuanya dan bilang sama Tuhan, nggak apa-apa Tuhan gitu. Itu gimana tuh? Jadi setelah istri meninggal, gue di rumah sakit cukup membangun hubungan yang baik sama Tuhan. Dengan apa? Doa terus? Berdoa, baca Alkitab, ya bangun hubungan, karena gue nggak ngapa-ngapain, Kak, ya kan? Ya paling nonton Netflix lah gitu-gitu. Tapi di situ ada satu kekuatan yang dari Tuhan yang gue rasa gue dapat itu waktu di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, justru permasalahan di sini. Karena di situ gue ketemu sama orang banyak. Jam-jam doa mulai berkurang. Hubungan dengan Tuhan mulai berkurang. Dan mulai bisa ngelihat fakta, mulai bisa ngelihat kenyataan. Kulit gue udah nggak baik-baik aja. Kondisi anak lu juga nggak baik-baik aja. Nah disitulah iblis mulai masuk ke pikiranku. Apa yang dia kasih kebohongannya? Dia bilang, ya lu lihat tuh anak lu. Karena kondisi anak saya kan, jadi karena luka bakar itu, jari-jarinya jadi nempel. Jadi waktu proses pembentukan kulit baru, kondisi jari dia lagi seperti ini. Nah, jadi dia nggak bisa. Sampai sekarang belum bisa balik normal. Nah, di situ aku ngelihat kondisi dia, kondisi kulit aku. Nah, di situ iblis mulai masukin pikiran, lu lihat tuh, lu lihat kondisi lu, istri lu udah nggak ada, gini-gini dan segala macam. Yang akhirnya berkali-kali aku berusaha untuk pengen bunuh diri. Sempat di masa terberat, di masa aku kehilangan harapan. Itu memang kayak aku pengen bawa Evo ke satu gedung yang paling tinggi, aku lompat. Itu udah solusi paling, menurutku paling baik buat aku. Iya. Bahkan aku sampai mulai nyalahin Tuhan. Tuhan mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, gue udah pelayanan. Tuhan, dari kecil gue udah pelayanan. Dari kecil waktu-waktu gue untuk sama teman-teman tuh udah gue buang, hanya cuma deket buat ikut Tuhan, karena kan anak pendeta kan. Jadi mau nggak mau Sabtu Minggu itu ada di gereja. Sedangkan kita untuk anak muda kan Sabtu bisa jalan-jalan lah, atau Minggu itu ikut ekstrakurikuler dan segala macam. Tuhan, aku udah kasih buat Tuhan. Tuhan, aku udah pelayanan. Bahkan aku sekolah Alkitab, menikah sama anak hamba Tuhan. Dan waktu pulang kejadian pun itu setelah balik dari gereja, dari pelayanan, lagi mau setting buat besok online ibadah. Terus kenapa Tuhan kayak gini? Aku udah pelayanan, kalaupun Tuhan percayakan aku jadi multimedia dekorasi, kan biasa kita bisa dekor sampai pagi, sampai segala macam. Itu semuanya aku gue hitungin sama Tuhan. Gue tuntut sama Tuhan. Dan satu jawaban Tuhan yang Tuhan taruh di hati gue, yang ngeplak gue, ditabok kali gue sama Tuhan, kata, apa tuh? Gue gak minta semuanya. Wow.
Itu kewajiban lu. Wow, gue nggak minta itu. Gue nggak minta lu dekor sampai jam 3 pagi, sampai jam 5 pagi, lu mau pelayanan banting tulang dari Senin sampai Minggu. Gue nggak minta, kata Tuhan. Itu emang kewajiban lu sebagai anak Tuhan. Wow. Jadi gue ngerasa, ya kita nggak bisa ngitung-hitungan pelayanan kita sama Tuhan. Yes. Apapun yang udah kita lakukan, ya gue dikuatkan banget. Iya benar banget itu. Kadang kan kita mikir, oh Tuhan gue udah ngasih persembahan, gue udah ngasih perpuluhan, oke hidup gue baik-baik aja ya. Iya. Wah, nggak bisa. Gak gitu konsepnya. Iya. Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan saat ini. Amin. Dan itu gue minta ampun sama Tuhan. Abis lo komplain, lo dapat suara itu, lo dapat pewahyun itu, dan di situ lo sadar. Di situ gue sadar. Dan lo akhirnya bisa terima. Dan akhirnya gue terima. Dan proses penerimaan gue juga nggak. Kadang kan orang bilang kan, lu titik balik lu kapan sih katanya. Gue bilang gue nggak ada titik balik. Semua proses step by step. Step by step, ya. Step by step. Sampai pada akhirnya gue kuat. Sampai temen gue ingetin gue satu ayat di Yohanes 13 ayat yang ke-7. Baca bro. Yohanes 13 ayat ke-7. Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang gue perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yes. Di tengah-tengah gue bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih, Tuhan kenapa? Tuhan pakai orang buat ngasih ingat ayat ini. Dan ayat ini banget nguatin gue banget. Yohanes 13 ayat 7. Gue gak tahu apa yang Tuhan mau kasih kerjakan buat gue saat ini. Tapi gue tahu suatu saat nanti Tuhan akan bukakan. Ini loh, kenapa sih Tuhan izinkan terjadi. Dan kalau lo mau pikir juga, lo bilang sama Tuhan, sembuhin istriku secara sempurna. Ya waktu dipanggil pulang disempurnakan. Yes. Dia nggak pakai lagi tubuh yang kebakar itu. Dia bahkan tinggalin tubuh yang kebakar itu, dia langsung ada di dalam hadirat Tuhan. Yes. Dan jawaban doa lo memang dijawab. Itu jawaban doa lo dari Tuhan. Walaupun berat bahwa lo harus berpisah secara fisik sekarang ini. Ya, sama dia. Ya. Apa rencana lo ke depan? Setelah lo lewatin ini semuanya, udah pasti semua orang pasti ngelewatin masa duka dan segala macam. Dan itu sehat juga buat jiwa kita kan. Untuk kita nangis dan kita berduka, dan that's okay. Dan kita tahu kalau kita punya Tuhan, Dia berduka bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Sekarang ke depannya, Evo udah berapa sekarang usianya? 3 tahun. Evo sudah 3 tahun. Dan sekarang ini lo share lo ngapain aja, dan lo mau ngapain abis ini, visi lo ke depan. Jadi setelah kejadian itu, gue bantu full time di gereja mertua pada akhirnya. Tetap di situ ya? Masih di situ. Dan prinsip gue sama istri, kita itu berjalan walk by faith. Kita punya prinsip, kita berjalan dengan iman, bukan berlari dengan iman. Kita berjalan satu langkah demi satu langkah. Dan setiap langkah kita itu kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, gue mau kemana? Dan jawaban Tuhan terakhir itu, kita mau pelayanan di tempat mertua. Gue sama istri, oke. Jadi kita tinggalkan perintisan itu, kita kembali ke mertua. Dan puji nama Tuhan, gue kembali lagi akhirnya pelayanan di tempat mertua. Dan next step gue tanya sama Tuhan, Tuhan gue mau dibawa kemana? Gue berserah sama Tuhan. Dan ada jawaban Tuhan yang belum gue bisa share di sini, tapi ada satu visi dari Tuhan yang pada akhirnya, oke Tuhan, gue tangkap visi itu. Yang pasti gue masih ada di dunia pelayanan, tetap melayani Tuhan. Iya, gue udah pernah dengar sih lo ada punya visi yang luar biasa, tapi nanti aja ya. Nanti belum bisa di-spill di sini. Dan gue bangga banget waktu gue ngobrol sama lo beberapa minggu lalu itu, bahwa ada sesuatu panggilan visi yang luar biasa dalam hidup lo. Dan dari semua itu, gue berdoa satu hari kelak nanti semua yang Tuhan bawa, kehidupan kita kan selalu dibawa naik, tidak turun. Dan naik itu kan gak enak, berat ya. Termasuk yang proses ini kan beratnya minta ampun. Benar. Jadi nanti satu hari kelak, ketika nanti semuanya sudah dibukakan sama Tuhan, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, dan seterusnya, gue percaya kisah ini tidak akan pernah ninggalin hidup lo. Kesaksian hidup ini tidak akan pernah ninggalin hidup lo. Yang perlu kita ambil pelajaran dari hari ini adalah, istri lo itu masih memuji Tuhan dalam kondisi yang sangat parah. Betul. Itu bagi gue adalah sesuatu yang sangat-sangat inspiratif banget.
Dan yang tadi gue ambil sebuah pewahyuan yang luar biasa adalah kita jalan sama Tuhan dengan iman, bukan berlari. Yes. Dan juga Tuhan bilang sama lo, gue gak minta semuanya itu. Itu kan memang tugas lo sebagai anakku. Iya. Semua yang kau lakukan bagi aku. Jadi jangan hitung-hitungan sama aku. Benar. Itu dahsyat banget bro, gue diberkati banget. Iya. Gue nahan air mata dari tadi, aduh. Ini sesuatu yang berat banget. Gue bisa rasain kisahnya ini betul-betul seperti di rewind back, dan sepertinya seolah-olah di depan mata gue bisa lihat semuanya itu. Dan bagi gue aja berat, apalagi lo. Jadi doa gue, dan gue juga minta semua teman-teman sahabat kopi yang nonton terus dukung Jovi dalam doa, dan juga Evo anaknya, dan dukung pelayanan mereka dalam doa. Dan apapun yang nanti Tuhan akan kerjakan dalam hidup mereka, terus diperjelas, terus diberikan perkenanan Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan saya percaya ini semuanya jadi berkat bagi kita yang menonton. Walaupun melewati masa sesulit apapun juga, ingat, tetaplah memuji Tuhan, dan tetaplah katakan, Tuhan Engkau baik bagi aku. Yes. Ingat, kita adalah anak Tuhan. Semua yang kita lakukan jangan transaksi sama Tuhan. Jangan nuntut Tuhan. Dan kita berjalan dengan iman, pelan-pelan jalannya. Tuhan lagi bawa kita ke dalam proses yang luar biasa. Oke guys, thank you Jovi. Thank you Kak. Thank you banget for coming. Ya. Thank you udah diundang. Yes, senang banget. Yes. Doa gue menyertai lo, dan gue harap kita bukan sekali ini kita ngopi-ngopi, tapi ngopi-ngopi di waktu yang lain lagi ya. Siap. Thank you banget guys, sahabat kopi. Sekali lagi, kalau ada yang mau kaosnya dipakai, silahkan kasih tahu sama admin. Nanti kontak DM dan bisa nanti kirim kaosnya ke sini, dan nanti kita pakai di sini. Oke? Dan jangan lupa subscribe, follow Billy's Coffee Table, Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan juga jangan lupa share dan like. Sebelum kita tutup, kita seruput lagi kopi Guatemala. God bless you bro. God bless you Kak. Until next time, sahabat kopi.